Kutipan Sajarah Jati tentang runtuhnya negeri Majapahit. Episode keempat. Pasukan Majapahit berangkat ke Demak. Dari kota Raja Majapahit, Adipati Terung Aryo Pecatondo sudah bersiap memberangkatkan pasukan. Para prajurit sudah berbaris rapi sejumlah 4.000 orang. Sebelum berangkat, Adipati Terung melapor kepada Ki Patih Wahan. "Ki Lurah, pasukan saya sudah bersiap berangkat," kata Adipati Terung. Patih Wahan berkata, "Nak, sebaiknya minta pamit kepada sang raja, agar beliau memberi restu." Kedua pembesar Majapahit lalu masuk ke istana untuk menghadap sang raja. "Duh Paduka, Abdi Paduka Adipati Terung siap melaksanakan perintah menangkap para santri yang ikut agama sia-sia. Bila mereka melawan, sungguh akan hamba pukul sampai tuntas," kata Adipati Terung. Sang raja berkata, "Hei Adipati Terung, kakakmu si Patah walau melawan raja, panggillah dengan perkataan yang baik. Namun bila melawan, terserah apapun kehendakmu, walau sampai terjadi perang. Sudah hukumnya orang memberontak diperangi. Aku serahkan padamu berapa banyak prajurit yang akan kau bawa. Sekarang berangkatlah." Adipati Terung menyatakan kesiapan, lalu minta pamit undur diri. Ki Patih dan para punggawa turut memberi doa restu. Pasukan Majapahit berangkat ke arah barat menuju Demak Bintoro. Bergemuruh suara pasukan Majapahit memenuhi jalan. Senjata mereka bermacam-macam. Ada tombak, pistol, kalantaka, keris, dan lain-lain. Adipati Terung naik kuda sebagai panglima besar. Pasukan Majapahit telah mencapai perbatasan negeri Demak. Prajurit pengintai dari Demak segera memberitahu ke pasukan induk. Tanda perang lalu dipukul. Para prajurit bergegas berkumpul. Seluruh prajurit sudah bersiap dengan persenjataan lengkap. Para punggawa Bintara sudah hadir lengkap. Adipati Notoprojo berkata, "Wahai Paman Patih Wonosalam, bagaimana sebaiknya? Kita hadang atau kita tunggu mereka menyerang?" Ki Patih Wonosalam berkata, "Bila Paduka setuju, sebaiknya Paduka kirim surat dulu kepada panglima perang mereka, yang tidak lain adalah adik Paduka sendiri, Aryo Pecatondo. Bujuklah agar dia memilih berpihak ke Bintoro. Jangan mengikuti Raja Kafir. Di Bintoro dia tidak akan kehilangan kemuliaan." Raden Adipati Notoprojo menuruti saran Patih Wonosalam. Rontal sudah diambil dan ditulis surat kepada Adipati Terung. 4 mantri senior kemudian diutus untuk menyampaikan surat kepada Aryo Pecatondo yang bermarkas di perbatasan. Tidak lama keempatnya sudah bertemu Adipati Pecatondo. Surat segera diserahkan dan dibaca sang Adipati dengan seksama. Setelah membaca surat, Adipati Pecatondo tersenyum dan berkata, "Wahai para utusan, aku berterima kasih dipanggil menghadap Kanda Adipati. Katakan, bila Majapahit sudah sirna, baru saya bersedia menghadap." Adipati Terung kemudian membuat surat balasan. Setelah selesai lalu diserahkan kepada keempat utusan. Keempat utusan sudah diizinkan kembali ke Bintoro. Keempat utusan sudah menghadap Adipati Notoprojo. Surat sudah diserahkan dan dibaca oleh sang Adipati. Isi suratnya adalah, "Sembah dari adik Paduka di Terung, Aryo Pecatondo yang menjadi panglima pasukan Majapahit. Saya sudah memahami surat Paduka yang memanggil saya agar berpihak kepada Paduka dan memusuhi sang Raja Majapahit, karena dia seorang Raja Kafir. Saya sangat berterima kasih atas belas kasih Paduka. Namun saya keturunan bangsawan yang tidak bisa begitu saja mengingkari kesetiaan yang telah terucap. Sang Raja sangat berbelas kasih kepada saya dan telah memberi kedudukan dan amanat. Sekarang bumi Majapahit memanggil dan membutuhkan pengabdian saya. Tidak ada yang bisa saya persembahkan selain jiwa dan raga. Saya tidak berhitung pada sanak saudara. Seorang kesatria harus berhati kokoh dan mantap dalam kesetiaan.
maka saya bertekad membela negeri Majapahit, walau bersama seorang raja yang memeluk agama Buddha. Saya sekali-sekali tidak akan berbalik atau menyerah kepada Bintoro. Saya menepati watak ksatria dan menghindari watak nista. Sungguh saya sayangkan bahwa Paduka tergesa-gesa dalam melangkah. Andai Paduka tidak menuruti keinginan para santri yang ingin segera menguasai negeri, maka sudah pasti Majapahit akan menjadi milik Paduka. Tidak pantas meminta negeri dengan cara paksa. Saya telah diutus sang raja agar membawa Paduka menghadap ke Majapahit. Bila Paduka menolak, saya diberi kuasa untuk memerangi Paduka. Wahai Kanda, marilah bersama saya menghadap ke Majapahit. Paduka pasti kelak menjadi raja. Tidak harus berperang dengan alasan agama. Bila Paduka tetap menolak, sudah pasti kita akan berhadapan di dalam medan perang. Sudah ada contoh kejadian di zaman dulu. 2 orang saudara bertempur. Dahulu sang Dananjaya berebut hidup melawan Suryatmojo. Padahal keduanya saudara satu ibu, seperti Paduka dan saya. Semua itu terjadi karena Suryatmojo sudah mengenyam kemuliaan di Astina. Dia harus membalas kebaikan Raja Astina dengan nyawanya. Seperti itulah jalan keperwiraan yang saya tempuh. Walau saya sudah tahu ramalan Sri Joyoboyo, bahwa ayah Paduka sang Raja Brawijaya adalah raja terakhir di Majapahit. Namun kami tidak akan menyerah begitu saja. Walau menjadi debu, kami tetap akan melawan. Saya ulangi, Kanda, marilah bersama saya menghadap ke Majapahit. Bila dalam 2 hari tidak ada jawaban, akan ada Kalantaka meletus. Tamat isi surat tertanggal 1 Koso Wuku Julung Pucut Taliwangke Mawulu, ditandai dengan Suryo Sengkolo Nembah Jamno Trikarso yang melambangkan angka tahun 1312 dalam kalender Surya. Tertanda Adipati Terung, adik Paduka Aryo Pecat Tondo. Setelah selesai membaca, Adipati Notoprojo menyerahkan surat kepada Kanjeng Sunan Ampel, lalu diedarkan merata kepada para wali. Sunan Cirebon berkata, "Hai Adipati Notoprojo, adikmu Adipati Terung sungguh pandai merangkai kata. Pantas bila dia diserai tanggung jawab. Ingat, jangan engkau sakit hati atas perkataannya. Sekarang susunlah siasat untuk menyambut dia di medan perang. Adapun yang menjadi panglima adalah Sunan Ngudung dari Kudus yang bijaksana, dengan memakai baju Ontrokusumo dan dibantu para wali. Karena engkau yang menjadi pemimpin kami semua, jangan engkau maju ke medan perang. Engkau harus tetap berada di dalam puri sebagai simbol kejayaan negeri." Sunan Cirebon lalu beralih kepada Sunan Ngudung dari Kudus. "Hei Kudus, apa engkau sanggup melawan Adipati Terung?" Sunan Ngudung dari Kudus berkata, "Saya sanggup melawan Pecat Tondo dari Terung. Siang malam saya tidak takut bila memakai baju Ontrokusumo. Sangat besar pengaruhnya. Walau dikeroyok berjuta prajurit Majapahit, saya tak takut bila memakai pakaian Sultan Ontrokusumo." Terus ikuti kelanjutan kisahnya di BK Almari Channel.